ini kepada Nabi Muhammad ya, kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang ragu. Jadi Nabi Muhammad itu apakah merasakan keraguan sehingga diperingatkan di satu ayat ini khusus untuk Nabi kan, kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu gitu. Nah itu. Dan juga bisakah misalnya sekarang kan kiblatnya Masjidil Haram, nah bisakah kiblat juga ke Aqsa gitu kan, dua kiblat gitu atau gimana? Mungkin saya kurang paham. Makasih. Jadi gini, pertama yang harus dipahami adalah Rasulullah Muhammad SAW itu adalah bukan ahli Taurat. Dengan kata lain, Rasulullah Muhammad SAW buta tentang kitab terdahulu, buta tentang Taurat, buta tentang Mazmur, buta tentang Injil. Rasulullah Muhammad SAW ibaratkan orang yang dibangunkan pada saat semua acara sudah selesai. Bangun, tadi ada seperti ini, tadi ada seperti ini. Rasulullah kemudian bingung, apa ini? Sehingga muncul pernyataan itu, kalau engkau ragu tentang yang kami beritakan kepadamu, tanyakan kepada ahli kitab. Tapi sangat disayangkan, Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah kemudian ragu tentang itu. Apa yang didatangkan oleh Allah, seketika Rasulullah Muhammad SAW itu beriman. Tidak ada keraguan di dalam hati Rasulullah untuk kemudian menolak. Itu yang pertama. Jadi dasar ketidaktahuan Rasulullah kemudian tentang kehidupan para nabi, tentang kitab para nabi, maka Rasulullah kemudian menerima wahyu, menyampaikan apa yang didengarkan. Tidak ada didasari penelitian selayaknya yang terjadi terhadap kitabnya teman-teman kita Kristen. Itu yang pertama. Nah, sekarang kita berbicara mengenai kiblat. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatuhu wa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat ini menjelaskan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Ini perlu dideteksi nih. Pertama tadi Rasulullah Muhammad SAW itu tidak memiliki kemudian pengetahuan tentang bagaimana kemudian nabi-nabi terdahulu dan keadaan umat terdahulu. Sedangkan Al-Quran begitu datang kepada beliau, dikatakan walikulli wijha huwa muwalliha. Setiap umat memiliki arah kiblat yang dimana mereka menghadap kepadanya. Maka kata Allah kemudian, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya bahwasanya Rasulullah diajarkan kemudian mengarahkan dirinya untuk ibadah menghadap kiblat, itu dikarenakan umat-umat terdahulu juga punya kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama walanuwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Kami melihat wajahmu wahai Nabi Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, yaitu Taurat dan Injil, tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini juga kita harus deteksi nih pernyataan Allah, wa innal ladina utul kitab,
sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan juga Injil tahu, la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim, bahwa pemindahan tentang arah kiblat itu adalah sebuah kebenaran dari Tuhanmu. Ini juga kita harus deteksi, benarkah demikian? Nah, lalu deteksi pertama, awalikulli wajahatum huwa muwalliha. Setiap umat mempunyai kiblat. Ternyata kalau kita melihat dalam kitab saudara, bagaimana kemudian di dalam kitab Kejadian, Baitullah yang ada di Yerusalem itu terbuat dari batu, dengan Baitullah yang ada di Mekah juga terbuat dari batu. Perbedaannya hanya dari segi bentuk. Mereka berbentuk tugu, sedangkan Baitullah di Mekah berbentuk kubus. Ini pun ada nubuatannya. Di dalam kitabnya saudara-saudara kita orang Yahudi, Mazmur 5, Mazmur 132, 138, Yehezkiel 44, Daniel 6 dan seterusnya. Rupa-rupanya mereka juga memiliki arah sujud berupa kiblat, di mana mereka mengarahkan wajah mereka ke wajah arah bait. Satu terjawab. Al-Quran tidak pernah, Rasulullah tidak pernah kemudian belajar tentang kitab-kitab terdahulu. Datang Al-Quran mengatakan sungguh mereka juga punya kiblat. Yang kedua, dikatakan bahwasanya orang-orang terdahulu ya mengetahui tentang Tuhan nantinya tidak lagi disembah di Yerusalem dan juga tidak di tempat ini. Dikatakan di dalam kitab saudara, engkau ada saatnya tiba bahwasanya engkau akan menyembah Tuhan bukan di kota ini dan bukan di Yerusalem. Kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa lain. Itu ada di dalam kitab saudara. Engkau akan menyembah Allah bukan di negeri ini, ya, bukan di Yerusalem dan bukan di negeri ini lagi. Dia akan berpindah. Di situ diterangkan di dalam Yohanes 4, ya, mohon diluruskan. Yohanes 4 nomor 21. Orang-orang terdahulu, kata Rasulullah, kata Allah, mereka tahu, wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, yaitu orang-orang Yahudi, bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhanmu, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Di dalam Yohanes 4 nomor 21, Yesus sendiri yang berkata, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Tuhan bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Saatnya akan tiba. Kapan itu? Pada saat baginda Rasulullah Muhammad SAW itu datang. Maka arah ibadah yang tadinya dilakoni Bani Israel itu harus berpindah kepada Mekah Al-Mukarram. Makanya tadi dikatakan yang tidak tunduk maka disebut kafir. Yahdi bihillah, sudah ada perintah datang, wahai ahli kitab, telah datang Rasul kami kepadamu untuk menyerukan kemudian. Maka seharusnya Bani Israel sekarang beribadah itu menghadap arah Ka'bah. Tapi mereka ingkar, mereka kufur, kemudian mereka nggak mau melakukan itu. Itulah yang dikatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Saya kira begitu saudara Faisal. Mungkin ada tambahan dari teman-teman muslim yang lain, silakan. Bang Faisal boleh nambahin dikit nggak Bang Faisal? Ya boleh, silakan. Baik. Mengenai soal perpindahan kiblat itu adalah perintah dari Allah langsung. Allah memerintahkan kepada umat Islam, kepada baginda Rasulullah SAW untuk menghadap kami itu, untuk kiblat kami itu ke Ka'bah, arah kami itu ke Ka'bah. Andaikan pada saat itu Allah memerintahkan kepada umat Islam, kepada baginda Rasulullah SAW untuk menghadap ke Monas, saya akan ke Monas. Karena itu adalah perintah. Yang namanya perintah kita wajib untuk mengerjakan. Nah, apa mungkin yang namanya bait itu bisa ada dua? Tidak mungkin ada dua. Karena Allah satu, alam semesta itu satu,
Allah menurunkan hanya agama satu, kiblat kita pun hanya satu.